Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Marauleng SE dari SMA Negeri 3 Luwu, mengikuti PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Halu Oleo Kendari. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat. Oke. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Siapa saja yang tidak hadir? Ade Wiranata dengan Al-Fatur, Bu. Oh, ada Wiranata dengan Al-Fatur. Ada alasan mereka tidak hadir? Ade Wiranata sakit dan Al-Fatur tanpa keterangan, Bu. Oke, terima kasih informasinya. Nah, sekarang kita lanjut pada jadi kita sebagai seorang pelajar bagaimana mendisiplinkan diri. Disiplin itu mulai dari diri sendiri. Nah, senantiasa, jadi disiplin itu mulai dari diri sendiri. Bagaimana kita menerapkan kedisiplinan itu baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kalau dari awal sudah belajar disiplin, apapun yang akan kita lakukan itu akan berlanjut selamanya. Oke? Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu, salah satu lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila, bagaimana membangkitkan semangat nasionalisme kita. Oke. Garuda Pancasila untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita. Sedia berkorban
bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu salah satu lagu wajib tersebut, semangat nasionalisme, walaupun kita tidak ikut di dalam perjuangan untuk kemerdekaan bangsa, minimal ada semangat nasionalisme yang kita miliki. Oke? Oke, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, materi sebelumnya Sarga dan Inflasi adalah mengenai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang mana pada permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia itu membahas mengenai tenaga kerja, kesempatan kerja, masalah ketenagakerjaan, dan masalah ketenagakerjaan. Oke, karena materi ini sudah kita lalui, saya ingin bertanya, siapa yang bisa memberikan pengertian mengenai tenaga kerja? Saya, Bu. Silakan, Yusuf. Menurut saya pribadi, tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan aktivitas atau sebuah pekerjaan guna menghasilkan barang ataupun jasa baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat lainnya. Oke, terima kasih. Itu mengenai ketenagakerjaan. Kemudian kesempatan kerja. Siapa yang bisa memberikan? Silakan. Laura. Jadi kesempatan kerja adalah peluang atau kondisi yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan bagi orang yang bersedia dan sanggup untuk bekerja. Oke, terima kasih. Sekarang, di sini kita sudah mengetahui pengertian dari tenaga kerja dan kesempatan kerja. Dalam hal ini akan ada permasalahan pada ketenagakerjaan tersebut. Siapa yang bisa memberikan gambaran apa-apa yang menjadi masalah di dalam ketenagakerjaan? Silakan. Oke, silakan Diva. Permasalahan dalam ketenagakerjaan yaitu kualitas tenaga kerja yang rendah, kecilnya kesempatan kerja, tenaga kerja yang tidak tersebar secara merata dan pengangguran. Jadi di dalam masalah ketenagakerjaan ada satu hal yang harus kita garis bawahi, itu adalah pengangguran. Masalah ketenagakerjaan, dengan adanya masalah ketenagakerjaan ini akan ada upaya untuk meningkatkan bagaimana kualitas dari tenaga kerja tersebut. Silakan, ada yang bisa memberikan gambaran kualitas tenaga kerja? Silakan, ada Yaksa. Perubahan indeks harga dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara dengan cara mempengaruhi daya beli masyarakat, mengurai keuntungan bagi pengusaha, dan mempengaruhi nilai tukar uang. Oke, jadi ada beberapa upaya. Yang pertama itu adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas. Kualitas yang mana yang dimaksud adalah kualitas sumber daya manusia. Jadi kualitas sumber daya manusia kita yang rendah akan meningkatkan, akan menjadi pengangguran. Jadi kalau kualitas kita mempunyai kualitas sumber daya manusia kita bagus, minimal untuk diri sendiri
sendiri, bisa untuk keluarga, dan bisa untuk negara dan bangsa. Jadi semua orang memiliki kualitas, cuma mengasahnya itu berbeda. Jadi setiap orang memiliki kualitas yang berbeda. Skill, kita semua memiliki skill dan kemampuan. Skill dan kemampuan itu tergantung dari diri pribadi kita. Bagaimana cara mengolahnya? Oke? Ngerti? Iya, Bu. Paham? Iya, Bu. Oke. Karena sudah masuk, jadi dengan mempelajari materi indeks harga, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sama-sama tahu indeks harga sangat erat kaitannya dengan kehidupan hari-hari, kehidupan sehari-hari. Harga erat kaitannya dengan barang dan jasa yang kita konsumsi setiap hari. Dengan adanya perhitungan indeks harga, kita bisa membeli barang dan jasa sesuai dengan anggaran yang kita miliki. Oke, siap? Oke, jadi hari ini sebelum kita lanjut pada materi itu, pada materi indeks harga yang akan kita bahas secara umum itu adalah indeks harga dan inflasi dengan submateri indeks harga. Kompetensi yang akan kita capai dalam kompetensi dasar dari materi indeks harga dan inflasi itu adalah bagaimana menganalisis indeks harga dan inflasi serta menyajikan hasil analisis tersebut, atau menyajikan hasil analisis harga dan inflasi, indeks harga dan inflasi. Oke. Sebelumnya, tujuan yang akan kita capai ini, bagaimana peserta didik, anak-anakku sekalian mampu menjelaskan mengenai pengertian dari indeks harga, kemudian menyebutkan macam-macam indeks harga. Berikutnya, bagaimana Anda mampu menghitung indeks harga, serta yang paling utama adalah peranan indeks harga di dalam perekonomian. Jadi untuk lebih memahami materi indeks harga, Ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi videonya nanti silakan disimak. Dari situ nanti kita akan berdiskusi mengenai apa yang Anda lihat. Oke? Oke, jadi untuk lebih memahami materi indeks harga, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan Anda simak untuk menjadi bahan diskusi kita pada hari ini. Setelah itu, Ibu akan menampilkan PowerPoint untuk lebih menambah bahan materi untuk diskusi. Oke, silakan disimak ya anak-anakku.
Oke, itulah tadi video pembelajaran. Video pembelajaran yang bisa Anda simak untuk menjadi bahan diskusi kita pada hari ini. Jadi, bagaimana Anda menyimak hal tersebut dan melihat permasalahan yang bisa diangkat pada materi indeks harga. Untuk lebih memperbanyak bahan acuan Anda dalam diskusi, Ibu kembali akan menampilkan PowerPoint mengenai indeks harga dan inflasi. Silakan disimak, dikaitkan dengan buku paket siswa yang ada pada anak-anakku sekalian. Materi indeks harga dan inflasi. Deskripsi singkat dari materi tersebut adalah pengertian dari indeks harga, kemudian pengertian dari angka indeks, itu kemudian kesimpulan dari pengertian indeks harga tersebut. Bisa dilihat dengan jelas? Nah, oke. Kita lanjut pada terdapat tiga kemungkinan dalam hasil perhitungan indeks harga. Tuh, dibaca jika indeks harga. Ada yang bisa? Ada yang bantu saya? Bisa bantu saya? Silakan dibaca. Silakan, Ismil. Enggak semua dari sini Sila. Sekarang silakan Dinda atau Laura. Silakan dibaca. Terdapat tiga kemungkinan dalam hasil perhitungan indeks harga supaya teman-teman yang lain bisa mendengarkan dengan baik. Yang pertama, jika indeks harga lebih besar dari 100, berarti harga mengalami kenaikan atau terjadi inflasi. Yang kedua, jika indeks harga lebih kecil dari 100, berarti harga mengalami penurunan atau terjadi deflasi. Yang ketiga, jika indeks harga sama dengan 100, berarti harga tetap atau tidak naik dan tidak turun. Oke, terima kasih. Nah, yang berikutnya. Nah, ini ada contoh soal. Nanti bisa dilihat. Kemudian jenis-jenis indeks harga dalam kegiatan ekonomi suatu negara secara umum dibedakan menjadi 4. Ada indeks harga konsumen, ada indeks harga produsen, kemudian indeks harga perdagangan besar, indeks harga yang diterima dan dibayar petani, serta indeks harga saham. Tuh. Jadi diperhatikan baik-baik, ini akan menjadi bahan untuk diskusi anak-anakku sekalian.
Itu ada, bisa dilihat, bisa dibaca. Oke, peranan indeks harga di dalam perekonomian itu, indeks harga adalah suatu petunjuk atau sebuah barometer dari kondisi ekonomi umum. Hal ini mengandung satu maksud sebagai berikut. Indeks harga grosir, indeks harga diterima oleh petani, indeks harga pada umumnya, indeks harga dapat dipakai untuk deflator, perubahan harga. Kemudian indeks harga dapat digunakan untuk pedoman bagi pembelian berbagai barang. Sini kemudian indeks harga barang-barang konsumsi. Gitu. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat pada printout yang sudah Ibu bagikan. Bisa dipahami? Oke. Oke, jadi itu bahan materi untuk diskusi. Ibu sudah membagi kelas ini menjadi dalam 4 kelompok kecil dengan permasalahan yang sudah diberikan. Silakan Ibu memberikan waktu 15 menit untuk berdiskusi dengan materi yang sudah diberikan. Silakan. Oke. Oke, silakan Ibu berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi. Oke, lihat dari permasalahan untuk kelompok 1 itu bagaimana pengertian indeks harga dan jenis-jenis indeks harga dengan mencari kajian atau literatur yang ada, sumber-sumber yang ada untuk dijadikan bahan diskusi pada saat ini. Itu untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, untuk kelompok 2 itu adalah metode perhitungan indeks harga. Jadi di dalam indeks harga itu materi untuk Anda jadikan bahan presentase untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3 itu adalah peranan indeks harga dalam perekonomian. Untuk kelompok 4 kembali pada materi pengertian indeks harga dan jenis-jenis indeks harga yang akan dijadikan bahan diskusi. Oke, untuk semua kelompok 15 menit silakan gunakan untuk membahas masalah yang sudah dibagi. Silakan. Kelompok 1 yang mana? Oke, silakan berdiskusi. Nanti akan diberikan kesempatan hal-hal yang menjadi apa yang menjadi pokok permasalahan dari materi tersebut. Demikian pula dengan kelompok 2. Kelompok 2 itu adalah menghitung indeks harga dengan 2 metode agregatif, metode seimbang dan tidak seimbang. Oke, untuk kelompok 3, peranan indeks harga di dalam perekonomian. Jadi
indeks harga di dalam perekonomian. Oke, silakan dulu berdiskusi. Nanti Ibu akan melontarkan beberapa pertanyaan untuk Anda jawab mengenai hal tersebut. Oke, saya kasih waktu 15 menit. Demikian pula dengan kelompok 4. Oke, nanti saya akan berikan kesempatan secara acak. Jadi saya akan berikan kesempatan secara acak. Siapa yang akan mempresentasikan yang pertama? Oke, silakan. Oke, sudah ada yang siap? Kelompok 1 mungkin? Atau kelompok 2? Kelompok 3 siap dengan presentasi peranan indeks harga di dalam perekonomian? Boleh, silakan. Silakan dipresentasikan, bacakan nanti. Teman dari kelompok yang lain akan memberikan pertanyaan sekaitan dengan peranan indeks harga di dalam perekonomian. Oke, silakan salah satu dari anggota kelompok, silakan baca. Peranan indeks harga dalam perekonomian meliputi 5 bagian. Yang pertama adalah indeks harga dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter. Contohnya, dengan melihat perkembangan indeks harga konsumen, pemerintah bisa menghitung laju inflasi. Dengan mengetahui laju inflasi, pemerintah bisa menentukan kebijakan moneter, seperti menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan mengetahui laju inflasi, pemerintah juga bisa menentukan kebijakan fiskal seperti berapa persen kenaikan gaji pegawai atau gaji pegawai lainnya. Yang kedua, harga indeks dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan kebijakan harga. Agar harga yang terjadi tidak merugikan konsumen atau produsen, dalam hal ini pemerintah dapat membuat kebijakan harga maksimum untuk melindungi konsumen atau membuat kebijakan tanpa merugi. Yang ketiga, indeks harga dapat dipakai sebagai alat ukur tingkat kemajuan ekonomi. Yang keempat, indeks harga dapat dipakai sebagai alat untuk menyelidiki atau menyelidik. Yang kelima, yang terakhir, ada indeks harga dapat dipakai pada pedagang dalam menentukan harga jual produk. Apabila kita tidak ingin rugi, besarnya harga jual produk harus selalu mengikuti perkembangan indeks harga tersebut. Oke, selesai. Oke, dari materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3 mengenai peranan indeks harga dalam perekonomian, saya beri kesempatan kepada kelompok yang lain untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Silakan, kelompok berapa yang bersedia? Silakan, angkat tangan. Oke, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga. Nah, sekarang kita tampung siapa lagi? Kelompok berapa lagi yang ingin bertanya? Silakan, kelompok 2. Kelompok 1, sorry. Kelompok 1, silakan. Jelaskan pengertian indeks harga. Pengertian indeks harga
oleh kelompok 3 diberi kesempatan kepada kelompok yang ingin bertanya mengenai peran indeks harga di dalam perekonomian. Silakan kelompok berapa yang ingin bertanya? Oke, silakan kelompok 4. Bagaimana peran indeks harga dalam pengambilan keputusan bisnis? Oke. Pertanyaan mereka, bagaimana peran indeks harga di dalam pengambilan keputusan bisnis? Jadi untuk sementara kita rampungkan dulu pertanyaan, baru nanti kelompok 3 siap menjawab. Oke? Oke. Silakan, masih ada kelompok yang ingin bertanya? Oke, kelompok 1 silakan. Menjelaskan peran indeks harga dapat membantu konsumen dalam pengambilan keputusan pengembalian. Keputusan pembelian mungkin. Oke, jadi kelompok 1 mempunyai pertanyaan. Mereka minta penjelasan mengenai peran indeks harga yang dapat membantu konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Dalam hal ini, pembelian barang dan jasa. Oke, silakan untuk sementara 2 pertanyaan. Silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Pertanyaannya tadi, bagaimana peran indeks harga dalam pengembalian keputusan bisnis? Yaitu indeks harga dalam memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan bisnis dengan cara membantu pengusaha untuk memperkirakan perubahan harga dan permintaan di pasar serta mempengaruhi strategi harga dan produksi mereka. Oke, bagaimana kelompok 4 setuju dengan pendapat dari kelompok 3? Oke, setuju. Terima kasih. Silakan berikutnya. Jadi terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertanyaannya itu adalah peran indeks harga dapat membantu konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Jadi indeks harga dapat membantu konsumen dalam mengambil keputusan pembelian dengan cara memberikan informasi tentang perubahan harga barang dan jasa di pasar, sehingga konsumen dapat memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau dan sesuai dengan anggaran mereka. Jadi peran indeks harga dalam pengambilan keputusan pembelian itu dengan memberikan informasi harga di pasaran supaya budget atau anggaran yang mereka miliki untuk membeli barang dan jasa itu bisa terjangkau. Bagaimana kelompok 1? Bisa dipahami? Atau mau disanggah dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 3? Sudah sepakat? Oke, silakan. Kelompok berikutnya yang ingin presentasi. Kelompok berapa lagi? Kelompok 1 atau kelompok 4? Silakan, kelompok 2.
dapat dilakukan dengan beberapa metode. Ada 2 metode perhitungan angka indeks, antara lain yaitu indeks harga agregatif sederhana atau indeks harga agregatif tidak tertimbang. Yang kedua adalah indeks harga agregatif tertimbang. Nah, indeks harga agregatif tertimbang terbagi atas 4 metode, yaitu metode Marquez, yang kedua metode Marquez, yang ketiga metode Lewis, dan keempat metode Irving-Fisher. Itulah materi kami. Oke, saya beri kesempatan. Siapa yang ingin bertanya? Oke, silakan kelompok 3 mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Oke. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara menghitung indeks harga konsumen? Oke, bagaimana cara menghitung Indeks harga konsumen. Oke, kelompok 1, silakan. Silakan. Kelompok 1 silakan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Mengapa perhitungan indeks harga dilakukan? Oke, silakan. Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu soalnya bagaimana cara menghitung indeks harga konsumen. Cara perhitungan indeks harga konsumen adalah dengan cara membandingkan harga rata-rata suatu kelompok barang atau jasa pada waktu tertentu dan harga rata-rata yang sama pada tahun sebelumnya, kemudian dikalikan dengan 100. Bagaimana? Kelompok 1 mau diulang boleh? Sudah lebih jelas. Silakan pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Penghitungan indeks harga dibutuhkan. Penghitungan indeks harga dibutuhkan untuk mengetahui kondisi suatu yang berkaitan dengan harga dari berbagai komoditas di tengah masyarakat komoditas. Oke. Mau ditanggapi atau sudah jelas dengan jawaban tersebut? Sudah. Oke. Dengan jawaban yang diberikan nanti kita akan mengambil kesimpulan dari semua. Saya beri kesempatan untuk kelompok 4. Kelompok 1 nanti di belakangan. Biasanya kalau satu selalu pertama, hari ini kita memberikan satu itu di belakang. Silakan. Oke, silakan. 1. Indeks harga. Indeks harga adalah nilai
konsumen dan indeks harga produsen. Indeks harga konsumen adalah indeks harga merupakan indeks harga yang umum digunakan untuk menetapkan pergerakan harga. Indeks harga produsen. Indeks harga produsen adalah indeks harga yang merupakan tingkat perubahan harga tingkat produsen. Nah, data dapat dimanfaatkan sebagai indikator dari komoditas yang diperkirakan suatu negara atau daerah. Oke, silakan. Saya beri kesempatan untuk silakan kelompok yang ingin bertanya pada kelompok 4. Oke, dari kelompok mana nak? Dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Jelaskan perbedaan indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. Oke, nanti sekali dijawab ditampung. Kemudian kelompok yang akan bertanya, kelompok 3, silakan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan indeks harga. Oke, jelaskan yang dimaksud dengan indeks harga. Oke, perbedaan indeks harga. Perbedaan indeks harga konsumen dan indeks harga. Itu jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Oke, silakan Nak. Perbedaan indeks harga konsumen dan produsen adalah indeks harga konsumen yang dibeli oleh konsumen terakhir, sedangkan indeks harga produsen mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dilakukan produsen. Oke, jadi pertanyaannya itu adalah jelaskan perbedaan antara indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. Bagaimana kelompok 2? Diterima. Sekarang untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya mengenai pengertian dari indeks harga. Silakan Armanto membacakan jawabannya atau memberikan jawaban mengenai indeks harga. Indeks harga adalah alat ukur yang digunakan untuk menghitung perubahan harga pada suatu kelompok barang atau jasa dalam waktu tertentu, yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Oke, jadi indeks harga biasa dipergunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Sekarang, untuk kelompok terakhir yang akan presentasi itu adalah kelompok 1 dengan materi pengertian indeks harga dan jenis-jenis indeks harga. Jadi
lebih menambah penguatan dari materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 4. Silakan. Poin-poin pentingnya silakan dibacakan dari hasil pengamatan dari video pembelajaran dan PowerPoint yang ditampilkan. Silakan. Jadi indeks harga adalah angka yang diharapkan dapat dipakai untuk memperlihatkan perubahan mengenai harga barang, baik harga untuk satu macam barang maupun berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Yang kedua yaitu jenis indeks harga. Pertama, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen merupakan indeks harga yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Yang kedua, indeks harga produsen adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Yang ketiga yaitu indeks harga yang dapat diterima dan dibayar petani. Indeks harga yang diterima yaitu indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan atau harga pokok yang telah dikorbankan dengan hasil diterima petani, atau indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani yaitu indeks harga yang meliputi pembelian atau biaya konsumsi dan pembelanjaan untuk biaya produksi pertaniannya, atau indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Oke, itulah tadi paparan materi yang disampaikan oleh kelompok 1. Dipersilakan kelompok yang ingin bertanya. Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 4 dulu. Diberi kesempatan kepada kelompok 4. Kelompok 4 orang yang paling gagah dalam kapasitas. Oke, silakan Mas. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga. Kemudian pertanyaan berikutnya. Sebutkan jenis-jenis indeks harga yang kamu ketahui. Oke. Nah, pertanyaannya sangat gampang. Cuma menyebutkan jenis-jenis apa yang ditanyakan tujuan. Apa pertanyaannya kelompok 2? Silakan Mas. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah bertanya. Jadi pertanyaannya itu sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga adalah permintaan dan penawaran di pasar, biaya produksi, fluktuasi dengan nilai tukar uang. Oke. Nah, kelompok berikutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu soalnya sebutkan jenis-jenis indeks harga yang kamu ketahui. Jenis-jenis indeks harga adalah indeks harga konsumen, indeks harga produsen, dan indeks harga petani. Oke, selesai. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya Anda dalam bentuk diskusi yang sudah Anda presentasikan di depan teman-teman.
Oke, itu adalah hasil dari diskusi. Jadi mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, jadi nanti LKPD kelompoknya akan dikumpul. Silakan tuliskan nama anggotanya di sana. Dan untuk lebih bagaimana menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran tersebut, dari hasil analisis diskusi yang sudah kita lakukan, Ibu akan membagikan lembar kerja secara mandiri, lembar kerja mandiri yang akan Anda jawab satu persatu. Jadi ini masuk dalam nilai kognitif Anda. Ibu akan membagikannya. Jadi silakan. Jadi untuk LKPD diskusinya silakan tulis nama kelompok dan kelompok berapa baru dikumpulkan dari kesimpulan yang sudah Anda buat dari pertanyaan yang diberikan oleh teman-temannya. Dipahami? Oke. Oke, Ibu akan membagikan LKPD. Silakan anak-anakku sekalian menjawab dengan acuan dari buku dan materi yang sudah dipaparkan melalui video pembelajaran dan PowerPoint. Oke, silakan. Oke, silakan anak-anakku isi. Oke, ini. Oke, silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Oke, silakan. Pertama ini adalah lembar kerja mandiri. Lembar kerja mandiri, silakan. Oke, silakan. Ada hal-hal yang mau ditanyakan bisa. Ya, silakan tulis nama, kerjakan, beri waktu. Oke, silakan. Berdasarkan dari buku pegangan Anda, kemudian dari menyimak materi yang sudah kita berikan, silakan di materi tadi yang sudah Ibu
dilihat, singkat. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa. Jadi dilihat untuk soal pada nomor 3 itu adalah menghitung besarnya indeks harga dengan metode agregatif sederhana dan agregatif tertimbang. Oke, masih ingat rumusnya? Jadi masih ingat tadi sudah disampaikan agregatif sederhana dengan rumus indeks harga sama dengan sigma P itu adalah price harga harga ke N per sigma P0 dikali dengan 100. Itu untuk agregatif sederhana. Untuk agregatif tertimbang, kita menggunakan metode Laspeyres, yaitu indeks Laspeyres sama dengan sigma dalam kurung harga barang ke N dikali jumlah barang ada kamu sebelumnya dibagi dengan sigma P0 dikali I0 kemudian dikali dengan 100%. Oke, silakan. Dan ada yang mau bertanya. Kemudian berikutnya tadi erat kaitannya dengan peranan indeks harga di dalam perekonomian. Bagaimana kelompok 4 bisa dengan rumus yang ada? Oke, silakan. Ada di buku paket. Di buku paket.
pula dengan indeks harga Las Vegas. Indeks harga Las Vegas itu PN itu adalah harga pada tahun berjalan, kami hitung indeksnya. Kemudian P0 itu harga pada tahun dasar. Kemudian Q0 itu kuantitas atau jumlah pada tahun dasar. Oke, sudah jelas? Oke, silakan dijawab LKPD-nya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Jadi silakan selesaikan. Kemudian kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan menarik kesimpulan dari hasil diskusi. Kemudian kita akan menyampaikan materi apa yang akan kita pelajari berikutnya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Kalau sudah selesai dikumpulkan, baru kita akan menarik kesimpulan dan memberikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Oke, sudah? Silakan dijawab. Santai saja menjawabnya. Ya, silakan dihitung. Anak IPS itu biasanya menggunakan otak kiri dan otak kanannya, semua difungsikan. Jadi di satu sisi anak IPS itu harus bisa menganalisis, di sisi yang lain Anda harus mampu berhitung. Jadi anak IPS itu orang yang berada di atas rata-rata. Karena ada dua hal yang harus selalu seiring sejalan dalam mempelajari materi pelajaran ekonomi, geografi, ataupun sosiologi. Oke, silakan dikerja sebelum kita menarik kesimpulan dari hasil diskusi kita pada hari ini. Oke, silakan ditulis. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Diva? Ini tahun dasar, ini tahun berjalan. Sekarang yang ditanyakan, ini
Peranan tadi ada, ya kita simak tadi jawabannya peranan. Betul? Oke. Jadi sisa itu baru kemudian kita akan menarik kesimpulan dari hasil diskusi. Diskusi kita hari ini sudah ada yang selesai. Oke, silakan. Oke, KPD kelompoknya juga sudah ditulis namanya. Tulis nama kelompok. Oke, kelompok 2 juga diisi LKPD-nya, Nak. Mana yang KPD, Tak? Ini, silakan tulis nama, kemudian apa yang dicapai tadi, apa yang menjadi permasalahannya tadi sudah, kemudian soal yang diberikan oleh teman-temannya. Oke, kelompok 1 juga seperti itu, silakan diisi LKPD kelompok, diskusinya, tuliskan nama dan kelompoknya, kemudian kesimpulan dari materinya tadi. Isi nama ini. Oke. Oke, kelompok 4 ini kelompok jagoan saya, cowok semua, paling gagah. Oke, silakan. Oke, mana tadi sudah selesai ini. Sekarang tadi hasil akhir kesimpulannya ini. Pertanyaan dari kelompok ini silakan ditulis kesimpulannya di sini. Oke, silakan. Kelompok 2 juga silakan ditulis kesimpulan dari pertanyaan tadi. Terima kasih untuk kelompok 1.
Kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Oke, sudah. Kelompok 3. Oke. Oke, semua sudah? Sudah. Silakan. Terima kasih. Oke. Kelompok 4. Sudah? Oke. Itu kan letak ya. Nah, kesimpulan dari materinya baru kita akan simpulkan sambil menunggu LKPD dari kelompok 4. LKPD dari kelompok 4. Ibu akan kita bersama-sama dari hasil yang Anda rambungkan ini Ibu simpulkan bahwa dari waktu ke waktu suatu perekonomian selalu mengalami kemajuan dan kemunduran. Suatu saat produksi meningkat, di saat yang lain juga produksi akan menurun. Disinilah indeks harga dibutuhkan. Di mana diunggah presentasi yang mengukur salah satu variabel dalam setiap tahun. Apakah itu variabel produksi yang relatif terhadap besarnya produksi pada tahun yang sama. Tadi sudah kita ketahui sama-sama dengan untuk menghitungnya ada dua hal yang paling utama, yaitu dengan metode indeks harga agregatif sederhana dan indeks harga agregatif tertingkat. Ini dipergunakan untuk menghitung indeks harga secara keseluruhan. Apakah itu bagaimana untuk konsumen, kemudian bagaimana untuk pengusaha, bagaimana untuk perusahaan, untuk mengetahui peranannya di dalam peranan indeks harga di dalam perekonomian itu dipergunakan cara perhitungan indeks harga. Sini peranan, salah satu peranan indeks harga dalam perekonomian itu adalah dipergunakan untuk pedoman bagi pembelian jenis barang. Maksudnya adalah barang yang dibeli apakah dapat untuk dibandingkan dengan harga eceran atau grosiran supaya dapat diukur efisiensi dalam pembelian suatu barang yang bersangkutan. Itu adalah simpulan dari materi yang sudah kita diskusikan. Ini Ibu simpulkan, Ibu kumpulkan dari hasil diskusi kalian. Oke?
Jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya sedikit bagaimana kesan Anda? Bagaimana kesan Anda dalam mempelajari materi indeks harga ini? Bagaimana kesannya? Apakah Anda senang atau Anda lagi tidak happy atau seperti apa? Silakan. Atau adakah hambatan di dalam mempelajari indeks harga ini? Dengan melihat paparan materi yang sudah kita lihat melalui video pembelajaran dan PowerPoint. Silakan, ada hambatan? Tidak ada. Oke. Terima kasih. Jadi, untuk pembelajaran minggu depan, kita akan membahas mengenai inflasi. Masih erat kaitannya dengan indeks harga. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Marilah kita sama-sama menutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.